ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى وأتم النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Masih kita membicarakan tentang sunnah-sunnah ketika hari Jumat. Di antaranya mulai dari subuh itu kita disunahkan mandi sunnah Jumat. Kemudian berhias-hias dengan pakaian sebaik-baik pakaian yang kita miliki. Kemudian berharum-haruman dan mencukur bulu-buluan yang ada di badan kita, membersihkan kuku kita. Bulu-bulu yang di badan kita yang sunat kita cukur, tapi tidak semua disunatkan. Ada yang dimakruhkan kita cukur, bahkan ada yang haram kita cukur. Kemudian kita bersegera ke masjid. Kalau bisa di waktu awal, maka fadilahnya sama seperti orang berkorban seekor unta dan seterusnya. Sudah. Lalu kita masuki pula yang ke-6. Sebelumnya kita kembali memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid dengan bersama-sama berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita berniat sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Yang ke-6, sunnah-sunnah selanjutnya al-istighalu fi tariqihi. Coba baca yang ke-6. Mendatangkan dia dengan doa keluar daripada masjid wayazidu Allah waj'alni min awjani man tawajjaha ilaih wa aqrabi man taqarraba ilaika wa afdali man sa'alaka wa qarabiba ilaika. Nah, disunahkan kita selama di perjalanan dari rumah menuju ke masjid. Yang ke-6 adalah al-istighalu, menyibukkan diri, berbimbang, menyibukkan diri di tariqihi, di jalan itu sewaktu berjalan. Mungkin kita pakai kendaraan, ada yang pakai Honda, di atas Honda sambil berzikir. Apalagi di dalam mobil, nyaman lagi deh. Tapi kadang-kadang bisa kalian sambil berjalan jalan betis nih, bisa pindah ke Honda. Di jalan itu bi qira'atin aw zikrin. Kemudian ada yang dibaca atau zikir daripada doa kita baca, sampai malah kita lalai atau menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Sepanjang jalan main HP umpamanya. Min tulu'il fajri atas meja istighfar bi qira'atin aw zikrin, dengan bacaan-bacaan yang disunahkan ketika berjalan. Hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Hidayah Salikin ada doa-doa ketika kita di jalan menuju ke masjid. Fayati bi du'ail khuruji, maka ia mendatangkan dengan doa yang khuruj, yang keluar, mulai dari rumah keluar ke masjid. Bila masjid ada doanya, sudah disampaikan dari hadisnya dalam Hidayah Salikin ada. Dan wa yazidu, menambah pulang doa, Allahumma ja'alni min awjahi man tawajjaha ilaih. Ya Allah, jadikan aku ya Allah orang yang paling berhadap nih, bujur-bujur daripada orang, termasuk orang yang tawajjaha ilaih, yang bertawajuh kepada Engkau ya Allah. Wa aqrabi, dan sepaling orang yang bersungguh-sungguh nak berhampir dekat kepada Engkau. Man taqarraba ilaih, orang yang bertakarub kepada Engkau. Wa afdal man, dan sepaling abdal orang salaka, yang menjalani warariba, menjalani jalan. Pada zahirnya jalan menuju masjid, pada hakikatnya jalan salik, jalan hati kita, perjalanan hati kita untuk menuju Allah. Warariba ilaih, dan gemar, senang. Gemar kita dalam ibadah ini menunjukkan ibadah kita diterima.
ragibah gemar, senang. Nah, jadi kan kita hati kita tuh seperti itu selama di perjalanan menuju ke masjid. Yang ketujuh selanjutnya, coba baca. Yang ketujuh qira'atu surat al-kahfi yaumaha wa lailataha, yaitu membaca surat al-kahfi pada siangnya dan pada malamnya. Nah, disunahkan khusus ada ayat khusus atau surah khusus yang dibaca malam Jumat atau siang Jumat. Itu diantaranya adalah surah Kahfi. Ini fadilahnya itu ada taklid pembahasan di bawah itu nomor 1. Bacalah wa fi qiraatiha, pada membaca surah Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat malamnya sudah termasuk malam Jumat termasuk siang Jumat karena kalender Arab atau kalender bulan Qamariyah itu mulai maghrib hingga tenggelam matahari itu termasuk sudah esoknya. Misalnya nih hari Jumat, malam Jumat itu hingga maghrib itu sudah termasuk tanggal hari Jumat itu. Wa fi qiraatiha, dan pada membacanya surah Kahfi seperti amalan apakah? Sama kita hijib, amalan hijib atau amalan dari akhirat. Amalan hari Selasa boleh kita baca malam Selasa itu sudah termasuk pasal yang dibaca hijib yang dibaca untuk malam hari Selasa, boleh di malamnya kita baca sudah. Baca dahulu maksudnya seperti itu malam Selasa. Biasanya kita amalan kita setiap hari Kamis ini. Nah, malamnya tuh sudah dihitung hari Kamis. Hari Jumat, malam Jumat itu sudah dihitung hari Jumat. Kalau hitungan kalender Masehi, tengah malam hanya dihitung tanggal isok Umpamanya isok tanggal 5, malamnya belum tanggal 5 lagi maghrib, tapi sesudah tengah malam jam 1 hanya dihitung tanggal 5. Tapi kalau bulan Arab untuk hidup 5 umpamanya 5 Sya'ban umpamanya, 5 maghrib sebelum Isya, sebelum maghrib itu sudah dihitung 5 Sya'ban malam. Sampai tenggelam matahari hari 5 Sya'ban Ramadan seperti itu. Juga dihitung hari raya esok malam ini sudah 5 maghrib sudah dihitung untuk kalender tanggal untuk esok. Nah, maka surah Kahfi bagus dibaca hari Jumat. Kira-kira hari Jumat aku banyak kesibukan ya, malam Jumat kita amalkan baca surah Kahfi. Fadilahnya banyak, di antaranya di fadilah membaca surah Kahfi. Mudah-mudahan kita didengarkan, diberi Allah taufik hidayah. Wa fi qiraatiha yaumal Jum'ah, pada membaca surah Kahfi pada malam Jumat itu warada telah mendatang riwayat annahu bahwasanya yudhi'u lahu ma bainal jum'atain, diterangi, diberi cahaya baginya hari waktu antara 2 Jumat, dari Jumat ini sampai Jumat depan ia diberi cahaya. Hatinya rasa ada yang membimbing nak berbuat baik kebaikan dari Jumat ini sampai Jumat depan. Wa fi lailatiha, dan pada malam Jumatnya yudhayyi'u lahu min nur, akan diterangi baginya daripada cahaya ma bainahu wa ma bainal baitil atiq. Amun membacanya malam hari akan bercahaya, tapi bagi orang-orang yang dikehendaki Allah melihat dibukakan hijab, bercahaya baginya mulai dari tempat duduknya membaca, tempatnya membaca tadi, tempat di mana dia duduk membaca tadi, sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Ka'bah. Bercahaya dari rumahnya tadi, dari tempatnya duduk sampai ke Baitul Atiq. Lalu wa min nur ma bainahu, diterangi cahaya, diberi nur dari dia di tempat duduknya, dari dia duduk tadi, wa bainal Baitul Atiq sampai ke Ka'bah. Ibaratnya ada hubungan signalnya sampai ke Makkah, sampai ke Ka'bah.
Wa aqallul iktsar, dan sepaling kulir deh membacanya minha. Wa aqallul iktsar, sepaling banyak, sepaling kurang kita hendak membaca surah Kahfi itu paling ya kalau bisa. Aksar memperbanyaknya minha daripada bacanya salah sabar 3 kali. Kita sekali gitu ya, untuk dah kalau baca sekali. Nah insyaallah ini disebutkan akan dihindarkan baginya daripada fitnah Dajjal, inya dan keturunannya. Walaupun kita belum menemui Dajjal diselamatkan Allah daripada khalifah Dajjal. Perwakilan-perwakilannya sudah banyak ini. Insyaallah dengan kita membaca surah Kahfi dijaga Allah, dipelihara Allah kita daripada fitnah Dajjal atau khalifahnya kita dan keturunan kita. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 membanyakan salawat. Harus baca lagi. Yang ke-8 al-iksaru min as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memperbanyak daripada membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Wa aqallul iktsar, sepaling kurang memperbanyaknya minha daripadanya baca salawat itu salat sumi'ah 300 marrah, 300 marratan, 300 kali. Itu paling kurang. Berikan lebih daripada itu. Wal iksaru minha, semakin banyak daripadanya afdalu, lebih banyak lagi, lebih afdal. Dan bahkan kita pilih baca salawat kah atau baca surah Kahfi kah? Diulang-ulang kah surah Kahfi maksudnya? Surah Kahfi diulang-ulang 2-3 kali mengulangnya, atau salawatnya diulang-ulang. Maka wal iksaru minha, memperbanyak mengulang-ulang baca salawat, afdalu min takriri suratil Kahfi, lebih afdal daripada mengulang-ulang memperbanyak baca surah Kahfi. Aja artinya cukup sekali banyak Kahfi, yang lain banyaki salawat. Salawat ini sedikit pun Rasulullah kadang mengambil manfaat dari salawat kita. Kita yang mengambil faedah, mengambil manfaat dari salawat yang kita baca. Nabi kadang kita bacakan salawat. Salawat itu kan isinya doa. Allahumma salli, ya Allah curahkanlah rahmatmu, wasallim, dan keselamatanmu, ala sayyidina, atas pemimpin kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Kadang didoakan selamat, Nabi itu sudah selamat. Kadang didoakan supaya curahkan rahmat, Nabi itu sudah diliputi rahmat luar biasa, dijamin surga sudah. Di dunia dijamin kada akan gawe maksiat, dijamin surga, dijamin ada rahmat, kedudukan yang tinggi. Jadi apa manfaatnya kita mendoakan Nabi? Manfaatnya kembali ke kita. Kita yang untung. Dari guru kami diibaratkan salawat itu seperti wan lampu. Nabi itu seperti lampu. Lalu semakin banyak kita membaca salawat, diibaratkan semakin membanyakkan wan lampu tadi. Mun lampu tuh watnya banyak, ganal, otomatis terang. Ampun watnya sedikit, kurung. Kalau lampu tuh terang, siapa yang nyaman? Kita juga yang nyaman. Tapi mun lampu tuh kurung, kita juga yang alih membaca kurung. Oh, mana mati dah. Kita kan lebih lah. Kalau lampu tuh anak kurung kan nyala, tetap ada jadi atasnya. Ada pengaruhnya. Kan ada mengambil manfaatnya. Walaupun seduniaan kada ada yang membaca salawat wa Nabi. Manusia ini tidak ada pemalar, semuanya bakhil ke Nabi. Orang yang paling bakhil itu orang yang kada hendak membaca salawat kepada Nabi. Padahal ngarang Nabi disebut di depannya, dia kada hendak bersalawat. Orang bakhil. Walaupun seduniaan ini bakhil, kada ada yang hendak bersalawat. Cukup bagi Nabi malaikat yang kada berdosa bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersalawat. Bahkan malaikat pun kada hendak bersalawat kepada Nabi. Umpamanya nih seluruh makhluk tidak ada yang hendak bersalawat kepada Nabi. Cukup Allah aja yang bersalawat suraman, cukup sudah bagi Nabi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya
kita bersalawat kepada Nabi luar biasa. Banyak riwayat-riwayat keutamaan apabila kita bersalawat kepada Nabi, apabila khusus hari Jumat dan hari lain. Jangan juga hanya khusus hari Jumat bersalawat, hari lain kadang. Setiap hari kita sunat kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi. Yang ke-9 lagi, yang ke-9. Kesembilan al-insyadu wal istima'u minal khutbati, itu tenang dan mendengarkan kepada khutbah. Fayatruku as-sami'u al-zikra wal kalama, maka meninggalkan oleh orang yang mendengar khutbah akan berzikir dan berbicara. Kalau sami' dan daripada orang yang tidak mendengar khutbah, yatrukul kalama faqat, itu meninggalkan akan berbicara saja. Fayajibu raddu salami asnal khutbati, dan wajib oleh menjawab salam pada pertengahan khutbah. Yang ke-9, sesudah kita di dalam masjid, lalu si khatib naik ke atas mimbar, lalu berkhutbah, maka kita al-insatu wal istima'u ila al-khutbah. Ansit jelek biar orang yang ma'asyiral leh. Ansit berdiam. Wa ansitu la'allakum turhamun. Insatu berdiam, jangan berpandir. Bahkan ya dilihatkan kita nanggur orang aja kan. Ada anak-anak yang diaman, nyambat berdiam aja kan sudah bakat lagaut gitu. Yang biasa ma'asyiral pakai hadisnya deh. Ansit bakat lagaut, sungguh sia-sia pahalanya. Jumatnya sah, Jumatnya ada. Dan mafhumnya yang menegur terus berdiam saja sudah kayak itu ancamannya, apa lagi yang ribut. Kita udah gini, aku menegur orang ribut ya, kan aku yang sia-sia. Yang ribut kan gak ada apa-apanya, yang di hadis itu kan yang melarang suruh berdiam. Jadi kami yang ribut gak ada apa-apa, salah paham deh. Sama Al-Quran deh, ya surah Allah kadangnya deh. Wala taqrabu zina, dekat di zina, dia kata boleh membezinahnya, tadi dilarang aja deh, itu salah paham. Atau jangan menyebut ucapan dengan orang tua engkau, kan itu aja dilarang dalam Al-Quran. Cih misalnya, wah, anu mah membihau orang tua pandirnya, cih, atau diam, bawahnya kita. Yang itu dari dilarang, menampar dia, itu dilarang dalam Al-Quran. Itu alahan lagi menampar, sedang mengucapkan cih aja dilarang, sudah apalagi sampai menampak muka sendiri. Itu kiasul aula, kadangnya lebih aula lagi. Memang di dalam Al-Quran ada dilarang, ada kalimat lafaz melarang untuk yang dilarang dalam Al-Quran apa? Uffin, pada takulah huma uffin, aja yang ditakur, yang itu aja. Nah, itu artinya orang kadang memahami. Mengucapkan uffin saja dilarang, apalagi kiasul aulanya, apalagi menyakiti hatinya, menamparnya, apalagi menyinggungnya. Nah kayak itu juga tadi ketika ada orang berpandir yang menegur aja diam gitu, itu aja sudah sia-sia aja amalannya, ibadah Jumatnya, pahalanya nih. Apalagi yang ribut, alahan lagi. Maka intinya orang sudah khutbah, kita dengarkan. Wal istima'u, dan mendengar, bujur-bujur istima' ilal khutbah, kepada isi khutbah. Bujur-bujur dengarkan isi khutbah. Bayatrukus sami'u az-zikra wal kalam, walaupun sedang berzikir. Orang berkhutbah lapas dahulu tasbih, kena dahulu berzikir, baca Quran kan. Jangan khutbah dahulu dengarkan. Daripada pada dikagauin dia duduk dan aja bagus aku mengatik tasbih. Lepas dulu tasbih, jangan berzikir. Apalagi gawe yang sia-sia. Kenapa gawe yang sia-sia? Mau letes kuku, malah lakukan tangan. Ini jangan lakukan tangan lah waktu. Itu termasuk gawian yang sia-sia.
Berpanca tangan ini jangan berpanca tangan ini. Memang ada sampai haram Pak, cuma dihindarilah kegiatan yang dibenci. Maka bayatul qusami'u, meninggalkanlah orang yang mendengar az-zikra, akan zikir, wal kalam, apalagi kepandir. Tapi ada di sini Pak di daerah sana atau antah belantar. Orang beban sini di warung duduk, ngopi dulu. Orang beban, dikira kamar aja masukkan, tapi sampai dia bang di sini, itu sana di daerah. Masjidnya para kopinya para masjid. Sama siang pesan teh telur, kopi ngantok di kawan dalam masjid. Daripada ngantoknya bagus di kopi dudukan. Dengar aja kami berubah, kita di kopi dekat-dekatnya sambil ngopi. Tapi kan ada bang di sini, salah ada. Ada sama tuh ya, sama. Dia bang buka di sini. Warung-warung, para masjid warungnya di warungnya dibuka. Maka berzikir aja kada boleh, baca Quran aja stop, duduk, apalagi kehadiran di warung kopi tadi, di masjid apalagi ribut. Wa ghairu sami bitarkil kalami faqat. Sedangkan orang yang kada mendengar bisa deh masjidnya luas kanal, backnya kada sampai ke belakang umpamanya. Zaman Nabi kan kada back sampai ke belakang jemaahnya, kada sampai suara ke sana. Kayak apa? Maka ditarkil kalam fakat, tinggalkan bepandir aja. Mendengar sudah ada, bepandir benar, jangan. Ini sudah mendengarkan ada, bepandir pulang. Alahan gitu. Tadi kiasul aulanya, yang menanggur aja sudah sia-sia pahala Jumatnya, apalagi yang bepandirnya. Kan dia si ulama asyirahnya kan, apabila berkata kepada saudaranya, "Hei diam," maka yang menyebutkan "Hei diam" tadi sia-sialah pahala Jumatnya. Nyatanya sia-sia, kami adanya yang ribut tadi alahan lagi, lebih parah lagi, yang nyuruh diaman, ya umpamanya kayak anak lain. Itu aja sudah ibaratnya sudah membuat pahala Jumatnya sia-sia, apalagi yang ribut tadi, apalagi yang berpandir. Jadi cukup mendengarkan. Abang kada mendengar juga, ya tarkul kalam, tinggalkan berpandir fakat. Wa yajibu raddus salam, dan wajib menjawab salam asna al khutbah, di pertengahan khutbah. Jawab salamnya. Si hatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawab kita salamnya. Kemudian yang ke-10 terus sambung. Yusannu al-musliha raka'atin tasyahhud wahid. Disunahkan ia salat sunnah 4 rakaat dengan tidak memakai tasyahhud awal. Yaqra'u fihi suratul Ikhlas 50 marratan fi kulli raka'atin ba'da al-Fatihah. Yang ia baca pada rakaat tadi surat Ikhlas 50 kali pada tiap satu rakaat setelah Fatihah. Fa idza dakhala wal imam yakhutub fa yusalli raka'atayn faqat. Dan apabila ia masuk masjid sedangkan imam sedang khutbah, maka hendaklah ia salat sunnah 2 rakaat saja. Yajibu tasbihah, dan disunahkan ucap. Kemudian kita ketika masuk ke masjid disunahkan tahiyatul masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita datang orang sedang muadzin, Bang, muadzin sedang azan, kayak apa kita jangan duduk, berdiri aja loh. Berdiri. Selesai orang azan, hanya kita sembahyang. Jangan orang azan datang aja langsung sembahyang. Tapi selesaikan orang azan, kita jangan duduk. Tunggu orang selesai azan, hanya sembahyang tahiyatul masjid. Jangan duduk, karena kalau kita duduk, maka fadilah tahiyatul masjid kadang kita dapatkan. Jadi kita masuk
tahiyatul masjid sunat. Bahkan satu riwayat Nabi sedang khutbah. Nah, ini pertanyaan dulu nih, pertanyaan. Tadi orang sedang azan, kita masuk. Kayak apa caranya? Ya itu tadi. Jangan sembahyang dulu, berdiri, tunggu selesai azan, hanya kita sembahyang tahiyatul masjid. Jangan duduk supaya dapat fadilah tahiyatul masjid. Pertanyaannya, kayak apa orang sedang khutbah? Imam sedang khutbah, kita masuk. Kira-kira kayak azan tadi, kan jawabannya berdiri dulu sampai selesaikan khutbah, umpamanya. Atau berduduk aja langsung, jangan tahiyatul masjid. Atau pilihan yang ketiga, sembahyang tahiyatul masjid. Maka jawabnya jangan menunggu khutbah. Kalau paham berdiri. Jangan duduk karena dapat fadilah tahiyatul masjid. Kayak apa? Sembahyang tahiyatul masjid cuma dengan ringan, dengan takbir, cukup yang wajib-wajibnya, rukun-rukunnya hanya digawi dengan ringan. Karena diriwayatkan suatu riwayat pernah Nabi sedang khutbah, ada salah seorang sahabat yang datang terlambat. Lalu ia sudah rencana nak duduk dah. Nabi memperhatikan orang tadi model mengambil ancang-ancang nak duduk lah ibaratnya. Nah, bahasanya dah duduk. Langsung di isyarat Nabi untuk sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Orang sudah khutbah, Nabi sedang khutbah. Nah, yang tadi datang di isyarat Nabi untuk sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini apabila waktunya sempit. Tapi kalau waktunya panjang, kita datang waktu azan lawas lagi, ada waktu kesempatan, maka yang bagus sembahyang tahiyatul masjidnya bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud. Artinya kada pakai tasyahud awal. 4 rakaat. Yang hebat lagi, setiap 1 rakaatnya bihinna surat al-ikhlas 50 marrah. Jadi kita baca sini 50 kali baca qul huwallahu. Tahiyatul masjid yusannu, disunahkan, ayyusalliyaha, bahwasanya salat ia akan tahiyatul masjid itu 4 raka'atin, 4 rakaat. Sunah 4 rakaat. Kadang-kadang kebanyakan kita 2 rakaat, ya. Walaupun panjang lagi 10 menit lagi azan, banyak sempat waktu nih. Apalagi setengah jam lagi azan. Lebih dari 4 rakaat, awak kita sembahyang. Maka disunahkan 4 rakaat. Ini sebagian kita mungkin ada yang sudah mengamalkan, ada yang belum tahu. Alhamdulillah dia sedang hadir, dia tahu. Nah, Jumat depan gawe 4 rakaat. Namun kita datang waktunya panjang, lagi masih luas, tapi pun waktunya singkat, orang sudah azan bapaknya. Ya kalau dia hari Jumat, tahiyatul masjid 2 rakaat kalau dia hari Jumat. Tapi sempit juga karena ada waktu lagi, hanya cukup qabliyah aja. Maka fadilah tahiyatul masjid kita dapat dengan syarat jangan duduk. Salat wudu kita dapat dengan syarat anggota wudu kita masih basah. Atau ini contoh kias kepada salat yang lain, umpamanya salat zuhur. Kita datang, kira-kira mana salat yang paling bagus kita gawi nih? Antara 3 nih, sembahyang tahiyatul masjid kah? Sembahyang sunat wudu kah? Sembahyang qabliyah zuhur kan? Umpamanya kita datang orang azan sudah. Kita lihatlah adat di sini berapa menit biasanya antara azan dan iqamat. Kalau hanya sekedar cukup 2 rakaat saja kita gawi, jangan ketiganya gawi, 2 rakaat kita gawi, tapi diniatkan semuanya tadi dapat dan 3 macam tadi. Tapi mungkinnya panjang, biasanya di sini kultum orang rahatan ceramah bisa tuh kita gawi. Kita gawi nih, panjang nih waktunya. Sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang qabliyah zuhur bisa. Ketiganya tadi kita gawi 2 rakaat, bagus. Tapi mun kira-kira waktunya sempit, mun hendak gawi 3 kali sembahyang tadi, orang amat sudah.
cukup hanya sekali aja sembahyang deh, hanya 2 rakaat aja, maka boleh kita hanya niat qabliyah zuhur dan di dalam hati kita niatkan juga untuk sembahyang sunat wudu, dan di dalam hati juga kita niatkan, kita lintaskan di hati sembahyang tahiyatul masjid. Cuma syarat-syaratnya kita penuhi. Syarat kita dapat fadilah tahiyatul masjid, kita jangan duduk. Syarat kita dapat pahala sunat wudu kita jangan kering. Langsung gawi sekali sembahyang 2 rakaat tadi, maka ketiga-tiganya dapat. Nampaknya pepatahnya sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali 2 merangkul dayung, 3 pulau terlampaui, harap benar dayungnya. Itu pepatah aja peribahasa. Sambil menyelam minum banyu. Tapi kebanyakan mama sudah ya. Jadi sekali sembahyang bisa diniatkan tadi qabliyah zuhur, tahiyatul masjid, sunat wudu, dapat. Nah, kalau kita datang ke sini panjang masih waktunya, meningkat gawi sama datang bagus lagi. Semakin banyak pekerjaan kan semakin banyak upahnya, banyak upahnya. Tapi pun sempit tadi, 1 kali sembahyang, tapi diniatkan macam-macam tadi. Kalau bisa, tadi panjang maksanya masih, maka sembahyang tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat juga. Daripada kita duduk aja, ya duduk pun kalau kita niat i'tikaf sudah pahala fadilah. Apalagi kita isi dengan di samping niat i'tikaf sembahyang. Maka sembahyang tahiyatul masjid yang bagus 4 rakaat. Mendua bang bagus saya daripada kanda. Daripada kanda itu bagus 4 juga. 4 rakaat sekali salam. Cuma kada usah pakai tasyahud awal. Yaqra'u amun hibat lagi pun bisa lagi, amun awal lagi yaqra'u fihinna surat al-ikhlas. Membaca di 4 rakaat tadi bihinna memang 4 rakaat surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad 50 marrah, 50 kali fi kulli rakaatin ba'dal fatihah. Setiap 1 rakaat 50 kali, berarti kali 4 berapa? 2, 100, 3, 154, 200 kali baca qul huwallah. Ini kira-kira mau jam 9 pagi datang ke sini lah. 5 menit lagi ada ajan gawe gini. Hanya 1 rakaat ajan tak kawan. Bingung jadi tahu sekarang ada deh. Tapi pun jam 9 pagi datang ke masjidnya, insyaallah sampai gawe qul huwallahu ahad 50 kali. Soalnya gawe. Nah, kata kena lah apa? Sekali barang kita semua hidup gawinya jangan ada 50 kali. Fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah. Setiap 1 rakaat. Soalnya punya 50 bagi 4. 50 bagi 4 berapa? 50 bagi 4. Bagi 2, 25. Bagi 4, 12 setengah. Kalau Allah yang setengahnya yang bingung. Jadi kalau bagi 4 sarakaat 50 kali. Sarakaat 50 kali. Dibaca wa idza dakhala, apabila ia masuk, wal imam wal hal, wal hal al imamu yakhtubu, wal hal imam sedang khutbah, fa yusalli rak'ataini faqat, maka salatnya 2 rakaat saja. Lalu wajibu takhfifuha, wajib diringankan. Arti diringankan ini sekedar yang wajib-wajib, rukun-rukunnya saja. Fatihah, ibadahnya ayat tidak usah dibaca. Rukun pun sebenarnya tasbih subhana rabbil azim itu sunat saja, karena dibaca pun tidak apa-apa. Ya ringkas saja, cuma dengan tumakninah. Jangan
rukuknya 3 kali, apalagi 11 kali, sujudnya 11 kali, tasbihnya. Karena dibaca pun tidak ada apa-apa, karena itu perkara yang sunnah. Itu tadi dengan tahbib. Wajibu tahbibuha, wajib meringankannya. Dimeringankan di sini pada abadnya adalah was benar, sekadar yang rukun-rukunnya, yang sunatnya kira-kira olah lawas ditinggalkan aja. Wa idza dakhala, sudah tadi tahbib. Yang ke-11 lagi, yang ke-11. Yang ke-11 ada wal ittibai, yaitu tiada memakai hamba, li'annahu yuritsun nauma, karena bahwasanya memakai tali pinggang itu mewarisi tidur. Ihtiba itu hanya ada spesial ihtiba begini di bawah ini tanpa begini kayak ini. Nah, ini tangan kita. Atau ini yang membedakan dengan kain ihtiba. Ada spesial nyaman. Udah sandar kain tadi, sandar kita. Ini ihtiba tadi. Karena ini mewarisi guring, ngantuk, nyaman. Apalagi dibawa kipas angin pulang teh. Nah, maka cara duduk yang disunahkan adalah tawarruk, duduk kayak tasyahud akhir. Iftiras kayak duduk tasyahud awal. Taraku bersila, duduk bersila. Nah, kalau ini sebenarnya ittiba sunnah Nabi juga. Nabi pun pernah duduk kayak ini. Cuma kalau ketika dengar khutbah, apalagi khutbah Jumatnya panjang, itu bisa ngantuk. Apalagi tadi sebelum ke masjid 2 piring sudah makan, ngantuk. Jadi duduknya ya taraku bersila. Cuma jangan bersilanya betis ini ke atas kan ya. Ini kayak ini. Ini duduk orang yang sombong. Belum ngikut pulang lah tadi. Ngantuk sini. Kalau pas bisa mau membingkas kawan dia, untuk kawan dia bisa tuntau ini. Jadi duduknya jangan kayak gini, mempancah tangan. Namun dengan orang lain itu disunahkan ada tasbih musabaqah. Musabaqah baca Quran lah. Tasbih musabaqah itu ada musalsalnya, ada bersalaman, musafahah dalamnya. Ada sanad dari guru kita sampai Rasulullah bersalaman, musafahah. Ada ngarannya musabaqah. Nah, tasbih musabaqah. Dan musabaqah baca Quran. Musabaqah juga aja lain. Pemancar buat guru kita. Guru kita baca. Guru kita kawan gurunya. Kawan gurunya sampai Rasulullah baca ini. Salah sanadnya sampai. Kita ada beberapa guru yang berijazah musabaqah tadi. Bersalaman lain lagi, ijazahnya lain lagi. Siapa yang pernah bersalaman dengan aku dan yang bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku, bersalaman orang yang bersalaman dengan orang yang suah bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, dakhalal jannah di Nabi. Ada sanadnya. Itu bersalaman. Tasbih itu kayak itu juga. Nah, kita dengan guru kita diantaranya guru Wildan Salman, Sidin dengan gurunya Syekh Yasin dengan gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi bersalaman yang dia dengan kita, dengan guru Munawwar, dengan guru-guru yang lain banyak artinya musabaqah, tasbih, bersalaman. Ada juga ijazah menjijit telinga, ada telinga dijinjit. Rasulullah menjijit telinga sahabat menjijit telinga tabi'in sampai guru baik ke kita dijijit telinga. Dijijit telinga tadi guru di SD ada santri nakal benar dijijit oleh guru ya tadi. Jijitannya tadi ada ilmunya oleh alim, kembali alim santri tadi. Saya minta jinjit sama guru jinjit. Ada silsilah musalsalnya sampai Rasulullah. Nah, sama kayak tasbih tadi. Itu dengan orang lain disunahkan ada. Tapi pun kita sunahkan kayak ini makruh hukumnya. Ini contohnya lah. Ini mewarisi yurisun naum.
duduk kayak nah kayak ini yurisul huzun, duka cita, sedih. Ini punya hutang biasanya. Jadi guru kami, salah seorang guru jadi guru kami kan, Rasulullah pernah kan mengucap, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Di antara ketika itu yang jaga ada dua Umar, Umar bin Khattab dengan Ammar bin Hisam. Jahal tapi pilihan Allah memilih Umar bin Khattab. Ammar bin Hisam tadi dia mewarisi huzun, sedih, duka cita karena dia suka di antaranya ya tadi suka bertasbih ini perangan mano di antaranya tapi paling sebab utamanya adalah sombong. Jadi jangan kita duduk apalagi sembahyang Jumat dengan khutbah duduknya di bawah tangan sulam ini. Dalam WC gitu juga sama. Dalam WC cara duduknya jangan kita tangan kita nih macam-macam apalagi ke atas gitu. Untuk cara duduk jangan kayak ini. Lagi kayak ini ada foto. Kayak ini banyak hutang kan. Nah kayak ini orang dalam neraka di belenggu dalam api neraka gitu. Di belenggu dalam api neraka. Jangan duduk. Ini kalau hajat dalam WC jangan kayak ini. Jangan kayak ini. Apa disunahkan? Bertilikan dengan tangan kiri, dengan kaki kiri. Bertilikan dengan kaki kiri. Nah, betis kiri, putih. Apalagi karas benar, nikmat putih. Jangan tangan macam-macam. Coba baju, apalagi begiming gitu lah. Giming gitu lah. Kalau giming tasbih, jangan dua dalam WC lah. Ada cara duduk yang disunahkan, disunahkan. Dalam sembahyang, tawarruk, iftiras, jangan berangkat tadi. Umpamanya kita batis kita sakit, kadang-kadang dilipat, kadang-kadang tawarruk teh, iftiras kadang-kadang juga tawarruk bersilah, kadang-kadang juga bersilah sakit unjur, boleh unjur lah, boleh. Kayak apa cara duduk yang mana kita mampu? Asam urat di sini deh, asam urat ya, lagi asam jawa. Kadang-kadang yang patut apa kayak kita mampu, asal jangan berdangkap ada dikatakan duduk. Dangkap ini, tasyahud akhir, wah lucu kalian, at-tahiyatul lucu, dangkap. Disunahkan duduknya iftiras, tarabuh atau tawarruk, iftiras, tarabuh. Ada duduk yang dimakruhkan, ada duduk kehujur, kebukaan kayak itu arah ke kiblat makruh. Kita duduk dalam masjid ini berhujur, boleh aja berhujur, cuma jangan arah ke masjid atau ke arah mushaf Al-Quran. Berhujur ke arah kiblat makruh hukumnya. Atau samping, rupanya ada Al-Quran di situ, udah boleh juga. Ke belakang, samping, kiri kanan, asal jangan membetuli Al-Quran. Kiblat itu makruh hukumnya. Jadi ada mau ihtiba ini disunatkan juga. Duduk ihtiba sunnah. Cuma berhubung Jumat apalagi khutbahnya panjang, itu yurisun naum di sini, mewarisi saguring. Kecuali di sini ada debitan tambahannya qala Ibnu Ziyad illa liman yaziduhu nasyatan fala ba'sa. Kecuali orang yang apabila dia duduk kayak ini semakin semangat, rajin, kadang ngantuknya, mulutnya kadang ngantuk, kadang apa, ini duduk ini. Tapi jarang di masjid kita melihat orang duduk kayak ini, jarang. Dan ini salah satu cara duduk sunnah Nabi. Itibak tadi. Biasanya habaib perhayu itu ada yang diisi kainnya toh, dikalungkannya, nyambung, ada memutus, lalu dikalungkan itu kain tadi. Jadi kayak ini tenang duduknya, karena kain yang ke belakang tadi menghalangi yang sini, jadi tenang.
duduk seperti itu. Kalau ibaratnya kadang olahannya ngantuk, boleh aja. Dan ini duduk yang disunahkan. Kita jarang di sini kayak ini deh, hampir jarang di sini mama kan. Kadang tak ada di sini. Padahal itu salah satu cara duduknya Rasulullah, tiba. Kemudian al-iksaru minad doa, buat tak sedikit lagi, paskan setengah sedikit. Baca Yang ke-12 al-iksaru minad du'ai wa taharri sa'atil ijabati, yaitu memperbanyak daripada doa dan menjaga-jaga waktu ijabah. Wahya waktu ijabah min julusil imami, daripada duduknya imam bil khutbati, bagi membaca khutbah, ila salami minas salati, dan sampai waktu salam daripada salat, ala asahil aqwali, atas qaul yang paling sahih. ini panjang juga kisahnya lagi, waktu-waktu mustajab. Di wadah kita kan ada tempat mustajab, ada waktu mustajab. Nah, di antaranya kena ketika khatib naik ke atas mimbar, itu termasuk waktu mustajab berdoa. Mungkin waktu juga ada cukup deh. Al-iksaru minad doa, memperbanyak berdoa dan mengintai-intai ada waktu mustajab. Berbeda pendapat ulama, ada yang waktu khatib di atas mimbar, atau ada yang berpendapat antara khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang berpendapat ketika hendak tenggelam matahari. Hendak tenggelam matahari, nah itu waktu mustajab. Nah, oke, cukup aja sampai sini. Insyaallah Sabtu akan datang kesambung masih lagi. Panjang banyak lagi sunah-sunah ketika hari Jumat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka